Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi pimpinan Jamiyatul Qura wal Kufrat Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka, yang hari ini alhamdulillah Rais hadir, Ketua juga hadir, dan Sekretaris juga hadir. Yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi jajaran Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Kabupaten Majalengka beserta jajarannya, yang saya muliakan Ketua MPCNU Kecamatan Linggung, para alim, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita oleh Allah dipertemukan dalam rangkaian pelantikan PAC Fatayat dan pelantikan PAC Cikita Kecamatan Linggung. Semoga dengan wasilah kegiatan ini menjadi wasilah kita bisa menggapai ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga semoga apa yang menjadi doa kita diijabah oleh Allah. Semoga kita semua dianugerahi keberkahan, dianugerahi kesehatan, dianugerahi rezeki yang berlimpah, hutang-hutangnya lunas, dianugerahi putra-putri yang soleh dan solehah, dan terus juga yuk kita bermunajat kepada Allah agar dianugerahi husnul khotimah. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para pengurus PAC Fatayat dan PAC Cikita. Semoga khidmat ini menjadi wasilah kita diangkut menjadi santrinya Mbah Abdul Syekh Hasyim Asy'ari, sekaligus yang mendapatkan doa husnul khotimah. Semoga juga dedikasinya menjadi wasilah jariyah, menjadi wasilah amalan saleh yang senantiasa terus mengalir untuk perjalanan kita dan sekaligus bisa menghantarkan kita diantarkan dengan yang terbaik. Kalau misi jam segini itu tantangannya dua. Tantangan pertama biasanya sudah pada lapar, dan kalau lapar itu biasanya dekat sekali dengan ngantuk. Jadi kalau sudah lapar, ngantuk,
Ya punten panitia, saya nggak usah ngisi panjang-panjang. Orang lapar ditahan-tahan gak bagus laparnya. Orang ngantuk ditahan-tahan juga gak bagus matanya. Makanya nanti saya lihat lebih banyak ngantuknya, saya isinya doa saja. Nanti saya kasih kenang-kenangan doa, saya ijazahkan doanya. Kalau ngantuk nanti doanya Bismika Allahumma ahya. Ya sudah, kalau ngantuk lanjut saja sekali. Tapi kalau lapar, ya sudah, saya kasih ijazah doa juga. Allahumma oleh karena itu saya pengen tahu ngantuk enggak, terus pada lapar apa enggak. Cirinya dari mana kan? Gampang, cirinya dari tangan ya. Jadi kalau tangannya kelihatannya semangat, oh berarti nandakan belum lapar. Terus yang kedua, kalau gerakan tangannya tepat, oh nandakan masih fokus, berarti gak ngantuk. Tapi kalau nanti gerakan tangannya kelihatan loyo, oh lapar, ya sudah, doa saja isinya. Kalau ternyata gerakan tangannya kok gak tepat, oh berarti memang sudah gak fokus, berarti itu ngantuk. Coba saya minta tangannya begini. Pokoknya kalau ngantuk, ya sudah, Allahumma akhya, bismika Allahumma akhya. Kalau lepas, ya sudah. Ayo, coba saya minta tangannya. Ya, nanti dari tangan ini kelihatan mana yang semangat, mana yang enggak. Dari tangan ini kelihatan juga mana yang ngantuk, mana yang enggak. Oke, pada hitungan ketiga mulai ya. Pada hitungan ketiga mulai, ikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Putar pelan-pelan. Ayo, putar pelan-pelan. Pelan saja dulu. Coba mulai agak kencang. Nah, ini mulai kelihatan nih, mana yang ngantuk, mana yang enggak. Ayo, coba tambah lebih kencang. Ya, sangat kencang. Coba letakkan di dagu. Ya, terima kasih. Kalau dari gerakan tangannya saya lihat semangat. Tetapi kalau dari fokusnya ternyata nggak fokus. Saya baru tahu kalau masyarakat Legum kalau bilang dagu di sini, benar. Sejak kapan dagu pindah di sini? Setahu saya dagu itu nggak di sini. Sejak kapan tidak dagu di sini? Sejak kapan? Oleh karena itu ya sudah, saya isinya doa aja. Karena enggak fokus. Coba sekali lagi, khusus yang ini, kalau yang bisa acungan tangan, kalau tepat nanti saya kasih hadiah. Ya. Jadi khusus yang ini, yang bisa acungan tangan, kalau jawabannya tepat nanti saya kasih hadiah. Ya ingat, ini biasanya di apa? Dulu pelajaran matematiknya gimana? Oke, saya tes. Nanti kelihatan mana yang punya uang banyak, mana yang punya uang sedikit ya. Cirinya dan matematiknya ya. Ingat, aturan mainnya adalah aturan mainnya ikuti. Ingat, aturan mainnya ikuti apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai. 2 ditambah 3. Bentar, jangan jawab. Ulangi bareng-bareng. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 7 ditambah 4
ditambah 4 sama dengan 15. 8 ditambah 3 ditambah 9 dikurangin 2 ditambah 7 ditambah 5. Nah, coba jangan dijawab dulu. Lain. Oke. Kata siapa 100 ribu? Lain pertanyaannya. Boleh. Ayo. 6 ditambah 7 ditambah 7 dikurangin 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan berapa? Ayo yang bisa acungkan tangan maju. Ayo yang bisa maju acungkan tangan. Apa jawabannya? 32. Belum pas. Bismillahirrahmanirrahim. 34. Ayo, yang saya berdiri. Belum pas. Ayo sini. 40. Bismillahirrahmanirrahim. 22. Bismillahirrahmanirrahim. 30. Bismillahirrahmanirrahim. 32. Belum. 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 Ulangi ya. Jawabannya sama semua. Nih, oke, saya kasih yang lebih ringan. Ya, hadiahnya yang cukuplah untuk beli bakso beberapa mangkok. Ya, oke. Pertanyaannya lebih mudah. 7 ditambah 3. Nah, pertanyaannya saya ulangi yang lebih mudah. 7 ditambah 3. Ayo ikuti. Ya. 7 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 dikurangin 4 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 3. Nah, ayo. Sama dengan berapa? Ayo yang bisa sini. Bismillahirrahmanirrahim. 33. Tujuh ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 ditambah kurangi 4 tambah 9 tambah 5 tambah 3 sama dengan 33. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak salah 38. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan ada yang dikurangi 4 ya. Berarti 29. Maksud begini banyaknya nggak ada beda. 23. Ayo coba Cekiha. 27. Ayo. 28. Ayo. Berapa? Sama dengan berapa? Itu jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah sama dengan berapa? Ya. Saya pramuka saya hanya ikuti ya apa yang lainnya, ikuti apa yang saya sampaikan, bukan saya suruh menjumlahkan. Ya, saya akan cerita sedikit sosok yang layak jadi inspirasi. Oh, gimana? Ganti. Penasaran? Jadi kalau dalam istiqomah ilmu konsentrasi, memang seluruh yang hadir ini ternyata nggak fokus. Ya, jadi orang selalu terjebak tadi. Padahal hidup itu yang paling penting pertama pahami dulu aturannya. Makanya orang kalau mau sukses dia harus pahami dulu aturannya. Termasuk kalau orang pengen sukses bagaimana mendidik anak-anak yang ahlul Quran, pahami dulu aturan mainnya. Siapakah orang yang akan bisa melahirkan anak-anak yang soleh, solehah, sekaligus anak-anak yang ahlul Quran? Ternyata kita bisa belajar dengan caranya induk ayam. Ayam siapakah yang akan bisa menetas? Oh, itu ternyata ayam yang tidak hanya sekedar dia ngeramin, tetapi ayam di samping dia mau ngeramin telurnya, tetapi ayam tadi dia harus mau lihat. Jadi ayam yang sedang ngeramin itu selama 21 hari ayam itu dia berpuas. Makanya siapakah yang akan melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang ahlul Quran? Cirinya tidak hanya orang tua yang sekedar menafkahi, tidak hanya sekedar orang tua yang menyekolahkan anak, tetapi sekaligus juga adalah orang tua yang menyadari anaknya. Saya ingin tahu yang setiap waktu sholat selalu membacakan Al-Fatihah untuk anak-anaknya. Satu. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi ahlul Quran, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka ada aturan mainnya. Kenapa sih kan penting menghantarkan anak-anak ahlul Quran?
Anak kita itu kesempatan berbakti ke orang tuanya sedikit. Ayo, saya tanya, kapan kesempatan berbaktinya? Sedikit. Kenapa? Karena faktor kehidupannya. Dulu ketika kecil sibuk bermain. Setelah selesai bermainnya, masuk sekolah, sibuk dengan sekolahnya. Setelah sekolahnya selesai, kuliah, sibuk kuliah. Setelah kuliah selesai kemana? Kerja dan rumah tangga. Kalau sudah rumah tangga itu kira-kira anak kita itu dia tinggalnya dengan orang tuanya atau tinggalnya dengan pasangannya. Terus kapan dengan orang tuanya? Ayo kapan? Ya, kesempatannya sedikit. Padahal kalau kita sudah berumah tangga, orang tua kita sudah sepuh. Kalau sudah sepuh itu sudah butuh perhatian lebih. Karena tuh sering sakit, sudah gak bisa produktif, sudah gak bisa bekerja, sudah gak bisa berdagang, dan sebetulnya disitulah kehadiran anak menjadi sangat penting. Tetapi kan anaknya sibuk dengan keluarga. Nah, ada cara seorang anak bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ada cara yang oleh Allah dikasih cara indah. Seorang anak yang akan bisa memuliakan kedua orang tuanya. Ada cara di mana anak bisa berbakti secara totalitas kepada orang tuanya. Siapakah dia? Dia adalah ahlul Quran. Anak yang ahlul Quran itu oleh Allah dikasih tiket namanya Rafi'u Darajatul Walidain. Kelak yang akan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya itu hanyalah anak yang ahlul Quran. Makanya kalau anak ahlul Quran, orang tuanya namanya Harun, anaknya Harun. Sekaligus orang tuanya mendapatkan kesempatan kemuliaan karena diangkat derajatnya oleh anaknya yang ahlul Quran. Maka siapa yang punya kesempatan akan derajatnya dinaikkan, lagi-lagi aturan adalah orang yang bisa menghantarkan putranya menjadi ahlul. Pertanyaannya, apa amalannya, apa ikhtiarnya, apa kiatnya agar bisa menjadi anak-anak yang ahlul Quran? Para ulama, para kiai biasanya setiap waktu sholat itu difatihai. Saya akan kasih kenang-kenangan. Saya punya beberapa versi cara mendoakan anak. Ada versinya, ada saya mendapatkan langsung dari Dr. Ki Asim Sakho Arjawinangun. Ada juga saya mendapatkannya dari jalur Ki Anwar Maksum. Ki Anwar Maksumnya langsung dapat dari Ki Makhrus Lirboyo. Tapi sama Al-Fatihahnya. Kalau untuk anak, kalau jalurnya Ki Asim Sakho, maka kita baca sebut nama-nama anak kita, baru setelah itu dibacakan Al-Fatihah. Tapi cara membacanya itu 3-3 ya. Jadi contohnya gini: Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. 3-3 semua, kecuali di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu 11 kali. Nah, caranya gini: ila hadrati, sebut ya nama anak-anaknya, sebut, baru itu Al-Fatihah. Nah, cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikutin nanti setelah jazakannya.
Coba ikuti. Nanti kalau saya bilang coba sebut nama anak kita, masih ingat nama anaknya masih? Karena ada yang nama anaknya sudah gak ingat, saking banyaknya. Ya, nanti saya pandu. Terus kalau saya suruh bilang sebut nama anak-anaknya, sebut ya nama anak-anaknya. Nanti Al-Fatihahnya saya pandu bantu. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Sumailah hadrati, silakan Mbak Putra Putrinya disebut semuanya. Terus, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang ahli ilmu, anak-anak yang ahli Quran, anak-anak yang bisa berbakti. Al-Fatihah. Yuk ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجزتكم الفاتحة. Saya ingin cerita kisah nyata tentang seorang anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Anak ini cacat lahir, dia lumpuh sejak lahir, tetapi ini luar biasa. Saat ini usianya baru 22 tahun, tinggalnya di Indramayu, namanya Rijal. Rijal ini sekolahnya hanya sampai senawiyah, tetapi beliau bisa menghafalkan Quran 30 juz plus nomor ayatnya hafal, nama suratnya hafal, halamannya hafal. Jadi kalau disebut ayat, dia tahu ayat ini ada di surat sekian, ayat sekian, adanya di halaman sekian. Yang kedua, Rijal ini sekalipun lumpuh tetapi punya motivasi luar biasa. Dia ingin saudara-saudaranya, tetangganya, masyarakatnya, ekonomi yang baik meningkat. Akhirnya sekarang Rijal mengembangkan bisnis, sudah memiliki karyawan 9 orang. Nah, karyawan 9 orang ini gaji terendahnya, gaji paling minimnya itu gajinya 6 juta. Ada yang gajinya 12 juta, ada yang gajinya 15 juta. Bahkan Rijal sendiri setiap bulannya meraup keuntungan bersih 70 juta. Kerjanya apa? Rijal mengembangkan bisnis online. Dia tak pernah kemana-mana, cukup dari dalam kamar. Akhirnya sekarang bisa membangunkan rumahnya untuk kedua orang tuanya, bisa membelikan mobil untuk kedua orang tuanya. Dia sendiri punya cita-cita ingin mendirikan pesantren tahfidz Al-Quran.
Rijal lumpuh, tetapi dalam hatinya ada Al-Quran. Rijal betul gak kemana-mana karena dia lumpuh, tetapi Rijal punya spirit Al-Quran. Makanya orang kalau seandainya punya putra putri yang ahlul Quran, maka dia menemukan anugerah paling istimewa. Kenapa? Karena Allah memberikan beberapa fasilitas yang spesial untuk yang ahlul Quran. Salah satunya tadi, Rafi'u darajatil walidain. Anak yang kelak akan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, itu adalah anak yang ahlul Quran. Kenapa? Kenapa? Karena ahlul Quran ahlullah. Ahlul Quran itu kekasihnya Allah. Nih saya contohkan. Kalau kita punya anak kita punya kekasih, kira-kira kita sebagai orang tua, kira-kira peduli nggak dengan kekasihnya anak kita? Peduli nggak? Perhatian nggak? Nah, apalagi kita menjadi orang tuanya yang sangat itu mendapat fasilitas ahlullah, kekasihnya Allah, maka apa saja yang akan diberikan yang terbanyak itu pasti untuk kekasih. Makanya jadi perempuan itu enak. Kenapa enak? Laki-lakinya bekerja harus 30 hari. Begitu dapat gajian, kira-kira dikasihkannya untuk siapa? Untuk siapa? Untuk istri. Kenapa kok dikasihkannya istri? Karena istri adalah sang kekasih. Kalau kita punya perusahaan, karyawan kita digaji itu karena dia kerja. Tapi kalau istri kita, ya enggak. Uangnya lebih banyak mana ngasih ke karyawan sama ngasih ke istri? Lebih gede ke istri. Makanya enaknya jadi kekasih itu di sini. Makanya kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, aturan mainnya, ingat aturan mainnya adalah salah satunya tadi, jadikan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Kenapa? Ahlul Quran, ahlul. Coba saya pengen tahu, yang pengen punya anak atau cucu yang hafal Quran, acungan tangan. Ya, oke. Ya Allah, yang acung tangan semoga diijabah doanya. Oke, sekarang ganti. Yang ingin hafal Quran sendiri ya, bukan untuk anak, bukan untuk cucu. Yang ingin hafal Quran, acungan tangan. Bentar, coba saya foto deh. Sebentar yang pengen hafal Quran coba. Nanti saya mau foto untuk dokumen. Kalau suatu saat saya ditanya oleh malaikat ini yang acung tangan katanya pengen hafal Quran, tapi tahu benar apa enggaknya? Coba yang ingin hafal Quran serta acungan tangan, yang acung tangan, ya Allah mudahkanlah untuk senantiasa bisa menghafal Quran. Sebentar kan? Coba. Saya tahu aja mana yang betul-betul. Oke, terima kasih. Oke, keinginan sudah ada. Saya tanya satu lagi. Kapan mau mulainya? Ayo, kapan mau mulainya? Ya Allah, yang mau mulai menghafal Al-Quran sekarang, semoga rezekinya berlimpah. Anak keturunannya menjadi anak yang ahlul Quran, hidupnya senantiasa berkah. Yang mulai setelah pulang dari sini pengen ngapalin Quran, acungan tangan. Kenapa sih kan? Nih, hidup itu kayak gini nih. Saya contohkan.
Ini apa namanya? Kira-kira kalau saya mengkonsumsi jeruk, maka dalam tubuh saya isinya apa? Isinya jeruk. Kalau muntah, muntahnya apa? Oke. Jeruk ini mengandung vitamin. Kalau saya konsumsi berarti tubuh kita isinya apa? Ya. Kalau kita mengeluarkan sesuatu, isinya apa? Oke. Gak usah saya lanjutkan. Sekali lagi ulangi. Jeruk ini mengandung vitamin. Ya. Kalau kita konsumsi, maka tubuh kita isinya apa? Isinya? Nih, kalau kita mengkonsumsi jeruk, ya, jeruk mengandung vitamin. Kalau kita mengkonsumsi jeruk, berarti tubuh kita isinya apa? Isinya vitamin. Isinya jeruk ya. Jadi, siapakah orang yang oleh Allah akan dinutrisi keberkahan? Yaitu orang yang hidupnya senantiasa menyapa Al-Quran. Kenapa? Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah Al-Quran yang telah kami turunkan dengan penuh keberkahan. Jadi kalau orang ingin menghendaki hidupnya berkah, coba belajarnya kayak minyak wangi. Minyak wangi yang tadi berangkat ke sini pakai minyak wangi. Coba sudah dengar? Oh ya, oke. Minyak wangi itu kalau disemprotkan di baju kita wangi. Kalau disemprotkan di maskernya. Kalau disemprotkan di mejanya. Jadi Al-Quran itu adalah yang jelas-jelas nyata Allah menyematkan keberkahan. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka dia hidupnya berkah. Kalau kita ingin hidup kita berkah, maka yuk menyapa Al-Quran. Kalau kita ingin punya cita-cita anak kita hidupnya berkah, tidak kesusahan, tidak kesulitan, tidak terlilit hutang, yuk Al-Qurannya suruh dibaca. Kalau kita ingin cucu-cucu kita agar dia hidupnya berkah, yuk cucu-cucu kita aturan mainnya disuruh agar dia mau membaca. Karena orang tidak akan menemukan keberkahan yang sejati kalau hidupnya tidak menyentuh Al-Quran. Maka kalau kita ingin senantiasa umur kita, yuk mulai menyapa Al-Quran. Dan apa mungkin saya usia segini bisa hafal Al-Quran? Ada yang merasa problem usia ada? Mungkin gak sih Kang seusia saya gini saya bisa hafal Quran? Mungkin gak? Mungkin bisa hafal gak? Coba saya kasih tahu yang yakin bakal bisa hafal Quran. Tengah-tengah. Satu, wah luar biasa ibu. Al-Quran itu akan Al-Quran itu biasa akan menyatu dengan siapa saja yang mau mendekat. Karena kalau orang dengan Al-Quran itu sama kayak orang dengan tetangga. Kalau kita dengan tetangga sering menyapa, sering ajak komunikasi, terus kita kena musibah, kira-kira tetangga kita nolong apa enggak? Tapi kalau kita dengan tetangga gak pernah nyapa, gak pernah ngajak komunikasi, kita kena musibah, kira-kira tetangga nolong apa enggak? Nolong apa enggak? Nih kita dengan tetangga gak pernah ngajak komunikasi, gak pernah ngajak ngomong, terus kita kena musibah, kira-kira tetangga kita nolong apa enggak? Jadi orang itu dengan Al-Quran bergantung kita. Kalau kita hanya menyapa, kalau kita hanya mengajak komunikasi Al-Quran, maka syafi'an li ashabi, inilah yang akan ditolong, yang akan mendapatkan syafaat. Makanya di dunianya pasti sudah mendapatkan pertolongan. Makanya saya tidak menemukan orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran hidupnya tidak berkah, tidak menemukan. Saya tidak menemukan orang yang senantiasa hidupnya dekat Al-Quran hidupnya gak mulia, saya gak menemukan. Makanya seluruh orang-orang yang oleh Allah dianugerahi keberkahan, dianugerahi kemuliaan, dianugerahi kesuksesan, itu salah satu wasilahnya adalah
karena mau dekat dengan Al-Quran. Makanya tadi istimewanya orang yang ahlul Quran tadi, di samping rafi'ud bil walidain, yang kedua adalah syafi'an li ashabi. Kelak siapakah yang akan bisa memberikan syafaat selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dulunya ketika di dunianya sering menyapa Al-Quran. Tapi kalau kita melihat Al-Quran masa bodoh, bahkan Qurannya sampai berdebu, ya, mungkin suatu saat juga kita akan diajarkan. Makanya yuk sempatkan setiap hari membaca Al-Quran. Misalnya baru 1 ayat, gak apa-apa. Yuk mulai dulu dari 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Kenapa? Nih, saya kasih resep. Coba acungan tangan yang masih sering ribut, yang masih sering bertengkar antara suami dan istri. Acungan tangan. Ya kalau nggak ngacung itu artinya nggak ada. Kalau nggak ada saya nggak kasih resepnya. Sekali lagi, yang sering merasa sering berantem, sering ribut, kalau orang Cimahi bilangnya sering urusan tukaran antara suami dan istri. Ya, coba acungan dengar. Ya kalau nggak ada ya sudahlah, saya nggak kasih lah resepnya. Saya cerita ya, saya memang kadang sering berantem dengan istri, urusan dengan istri. Tetapi kiat ini betul-betul saya jalani, dan kiat ini sering saya kasih ke teman-teman. Alhamdulillah luar biasa sebelum. Coba tahu yang laki-laki dulu, yang masih sering marah sama istrinya, acungan tangan. Coba yang laki, yang perempuan, yang masih sering marah sama suaminya, acungan tangan. Nih, kadang kita itu betul tega ya. Bayangkan orang yang selalu setia mendampingi, memperhatikan, tetapi orang yang paling sering kena serangan marah. Jadi marah kita itu kalau harus diteliti ke siapa, itu lebih banyak ke orang terdekat kita. Pertama biasanya kalau laki-laki pelampiasan marahnya itu ke suami, ke istri. Yang kedua pelampiasannya ke anak. Makanya siapa yang paling sering marah antara suami dan istri? Siapa biasanya? Mending aku ya. Begitu pun sebaliknya. Siapa yang paling sering kena serangan marah? Ternyata memang itu ditujukan ke orang terdekat kita. Kalau istri biasanya yang sering kena marah itu suami. Gak tahu ujungnya kemana, tahu-tahu dimarahin aja. Nah, gimana sih kiat marahnya itu gak sering? Coba bayangkan marah itu kayak minum obat. Siang marah, malam marah. Saran saya marahnya itu cukup kayak saja, sebulan sekali gitu. Jadi bilang, sebentar lagi tanggal 1, nanti siap-siap saya mau marah gitu. Ada yang marahnya cukup sebulan sekali, ada. Nah, gimana kiatnya agar gak sering ketemu marah? Nih, saya kasih resep. Saya setiap hari terjun dengan Al-Quran. Istri saya juga sama terjun dengan Al-Quran. Tetapi saya terus terang jarang ngaji bareng dengan istri. Nah, saya terinspirasi di ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di ayat ini cara Allah menurunkan rahmat itu kepada siapa saja yang mau memperdengarkan ayat Quran. Akhirnya oleh saya coba desain
Kalau saya baca Al-Quran, istri saya yang mendengarkan, itu artinya saya memohonkan rekomendasi kepada Allah untuk menurunkan rahmat kepada istri saya. Begitupun sebaliknya, ketika istri saya baca, saya mendengarkan, berarti istri saya memohonkan rekomendasi kepada Allah untuk menurunkan rahmat kepada saya. Dan ternyata resep luar biasa menemukan sakinah justru saya temukan di sini. Mulai agak tenang. Dulu tuh kalau laki-laki ngomong, istri langsung nyamper. Ada di sini ada. Udah apa? Ya Allah, saya ngomong 3 kali, istri ngomong 12 kali. Saya bilang, Bu, saya mau ke Majalengka. Ada betul. Ada begitu, ada di sini ada. Ya Allah. Nah, ternyata setelah itu juga dulu saling ego, dulu saling terus egois. Nah, saya temukan justru di situ. Maka kalau mau coba dari sini, sisihkan beberapa menit saja. Kan gimana kalau saya kebetulan nggak bisa baca Quran, udah nggak apa-apa, dengerin aja atau ayat yang bisa, baru bisanya Fatihah aja nggak apa-apa. Kita yang baca Fatihah, nanti pasangan kita yang dengarkan, nanti gantian. Kenapa? Karena dari situlah yang sebetulnya keberkahan rumah tangga kita Allah turunkan, karena di situ ada Al-Quran. Makanya coba dari sini siap menerapkan, mengajak pasangannya untuk baca Quran bareng-bareng. Acungkan tangan. Yang mau ngajak pasangannya nanti saling ngaji Al-Quran bareng. Ya, setelah kegiatan ini coba acungkan tangan. Ya. Makanya, yuk, kalau kita ingin rumah tangga kita berkah, kalau kita ingin umur kita berkah, kalau kita ingin rezeki kita berkah, kalau kita ingin ilmu kita berkah, maka keberkahannya harus hadir. Nah, dimanakah keberkahan itu? Allah sematkan keberkahan itu adanya di Al-Quran. Maka orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya penuh dengan keberkahan. Usianya berkah, umurnya berkah, kesehatannya berkah, hartanya berkah, kedudukannya berkah, bisnisnya berkah. Saya contoh lagi nih, bahwa dengan Al-Quran berkah. Ketika awal Corona 2020, saya dengan teman-teman pengusaha ngobrol, saya tantang, ayo coba gimana caranya agar kita tetap bertahan bahkan lebih gede menghadapi Corona. Sementara di luar negeri orang menghadapi Corona, bisnisnya, ekonominya jatuh semua. Coba gimana caranya pengusaha agar terus naik sekalipun menghadapi Corona. Semuanya ampun, nggak tahu caranya. Ketika Corona kemarin, coba yang ahli manajemen, yang ahli finansial, yang ahli SDM, semuanya kebingungan Corona. Nah, saya kasih resep ke beberapa pengusaha. Mau di Al-Quran itu ada tawaran bisnis. Kalau bisnis dalam teori manusia itu rumusnya untung dan rugi. Tetapi bisnis yang ditawarkan Al-Quran itu bisnisnya untung dan untung. Kata saya, mau nggak ada bisnis untung dan untung? Teman-teman pengusaha langsung respon, mau nggak? Gimana caranya? Di Al-Quran itu ada istilah namanya tijaratan lan tabur, perniagaan yang tiada merugi atau bisnis yang tiada merugi. Ternyata caranya untuk menemukan bisnis yang tiada merugi itu diawali redaksi ayatnya dengan innalladzina yasluna kitaballah. Kalau di situ ada bacaan-bacaan Al-Quran, maka sejatinya orang itu bisnis kepada Allah dengan bisnis yang tiada merugi.
Akhirnya saya usulkan ke teman-teman pengusaha, berani nggak ngangkat karyawan? Yang karyawan itu tugasnya hanya baca Al-Quran setiap hari, digaji dengan standar UMR. Teman-teman pengusaha siap. Alhamdulillah, bisnisnya bukan tambah turun, tetapi naik drastis sekalipun menghadapi corona. Makanya siapa yang di situ sering dekat dengan Al-Quran, dia akan menemukan keajaiban. Karena Al-Quran adalah kalam ajaib. Siapa yang terus menyapa Al-Quran, maka dia hidupnya akan menemukan kemukjizatan. Karena Al-Quran adalah kalam i'jaz, kalam mukjizat. Siapa yang sering menerus Al-Quran, maka dia akan menemukan kemuliaan. Karena Al-Quran kalam mulia. Siapa yang senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menemukan hal yang terbaik. Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai kalam yang terbaik. Maka yuk, kalau kita cinta dengan anak kita, kita sayang dengan anak kita sayang dengan cucu kita, yuk, aturan mainnya adalah dekatkan anak kita, cucu kita, pasangan hidup kita dengan Al-Quran. Semoga semua kelak oleh Allah dikumpulkan bersama para ahlul Quran. Oke, sebelum saya akhiri, saya minta yang nanti yang siap acungkan tangan. Saya doakan agar anaknya, runanya ahlul Quran, hidupnya berkah, rezekinya berlimpah. Nah, apakah gampang? Pulang dari sini temuin pasangannya, terus bilang, kalau yang laki-laki bilang, biasanya manggil istrinya apa? Kalau di Cilaringin, kalau manggil istri itu pakai brosya. Oke, kalau yang laki bilang, bisa Yayan, bisa Ma, bisa Bunda, yuk nanti habis maghrib kita sisihkan 5 menit untuk ngaji bareng. Yang siap, acungkan tangan. 1, ya Allah yang acung tangan semoga hidupnya berkah. Nah, oke, sekarang yang berbuat, pulang dari sini bilang ke suaminya, Mas, Pak, Bapak, sayang, darling, father, ya, yuk, beb, yuk, sisihkan 5 menit ngaji Quran. Yang siap, ayo, yang siap acungkan tangan. Al-Fatihah. Makanya, yuk, kalau kitanya sebagai orang tua mencontohkan baca Quran, maka itulah yang akan menjadi teladan dan pengalaman berharga untuk anak-anak kita. Kenapa anak kita hari ini disuruh baca Quran, disuruh ngaji, gak mau, sulit? Pertanyaannya, kapan kita neladaninya? Kapan kita nyontohinya? Kapan? Nah, kamu salah jawab. Sementara ibunya lihat berapa Korea. Ya. Ayo, Korea, coba tangan. Saya alhamdulillah di rumah itu dapat anugerah besar. Ada TV, tetapi alhamdulillah tidak ada sinyalnya. Kenapa? Saya selalu baca gejalanya, ini laki-laki ya, ini resep luar biasa. Saya kalau setelah istri saya nonton TV, terutama sinetron, 2 hari kemudian itu sudah mulai nelpon lagi di mana Mas, lagi di mana Kang, dengan siapa? Itu sudah mulai itu protektif. Kenapa? Orang melihatnya apa? Orang ketiga. Ya gimana enggak? Pikirannya enggak. Makanya alhamdulillah saya di rumah TV enggak ada tuh, TV-nya ada, tetapi channelnya enggak ada tuh. Karena bagi saya
Ya bayangkan, sambil ngantuk-ngantuk lihat drama Korea. Tahu nggak? Frekuensi otak kita kalau menjelang tidur itu namanya theta. Kalau namanya theta, nih otak manusia itu kayak TV sama. Contoh kita nonton TV, channelnya SCTV, ya SCTV. Terus dengan remote di sleep, ya dimatikan. Esok paginya dinyalain lagi, pertama muncul apa? Channel yang pertama muncul. Jadi orang itu bahagia atau tidaknya itu salah satu kuncinya tergantung channel menjelang tidurnya. Kenapa? Orang kalau menjelang tidurnya tangannya begini nih. Ada yang tangannya begini ada. Itu artinya dia sedang berpikir berat. Tangan ini memberikan informasi sebagai body language, bahasa tubuh. Maka orang kalau tidur tangannya begini, itu dia susah. Maka coba saya pengen tahu mana yang sering memperhatikan pasangannya kalau mau tidur tangannya coba di mana? Perhatikan itu. Kalau ternyata kita melihat tangan suami kita di sini, berarti saya selama ini jadi istri gagal, belum bisa membahagiakan suami saya. Buktinya dari mana? Tangannya masih di sini. Nah, istri gampang kalau pengen sesuatu ke suami itu, coba tangannya sini. Kata istrinya, jangan-jangan pikiran istri saya kok apa ya? Tiap hari begini, kan nanti ditanya. Yang kenapa sih kamu kalau mau menjalani itu kok kelihatannya pikirannya berat? Iya, saya pengen beli cincin kan. Jadi itu kan salah. Makanya saran saya kalau mau menjalani tidur itu justru jangan lihat sinetron. Kenapa? Karena frekuensi berpikir kita itu yang masuk ke dalam. Maka kenapa banyak perempuan yang dibangun kecemasan? Karena tontonannya. Dulu orang nggak boleh ngerumpi, nggak boleh gibah. Hari ini ngerumpi dan gibahnya ada di kamar kita. Ayo, yang setelah ini siap TV-nya dijual, semenangan. Saya kalau di sana lihat ibu-ibu yang nonton sinetron itu gemes. Kok bisa gemes nontonnya? Nonton sinetron kok bisa gemes? Nah, makanya kalau kita ingin senantiasa hidupnya bahagia, coba biasakan menjelang tidur itu bahagia. Kenapa? Kalau orang begitu menemukan bahagia, maka perjalanan siangnya sampai malamnya bahagia. Kenapa? Dalam ilmu Neuro-Linguistic Program, ilmu NLP, orang itu tergantung men-setting pikirannya ketika menjelang tidur. Makanya saran saya menjelang tidur itu 30 menit menjelang tidur sudah handphone minggir. Saya pengen tahu di lingkungan ini yang kalau bangun tidur langsung nyari suaminya, acung tangan. Oh, percaya? Ini ya dicari. Kenapa? Karena kita menjelang tidurnya interaksinya. Makanya yuk sebelum tidur sempatkan dengan Al-Quran. Kalau seandainya tidur kita tidur abadi, kenapa? An-naum nisful maut. Tidur itu setengah kematian. Makanya banyak orang meninggal dunia itu karena dalam proses tidur. Andai kata itu tidur abadi yang kita akan bangun lagi, kalau kita sebelumnya dengan membaca ayat Al-Quran, maka itu pertanda husnul khotimah. Makanya yuk menjelang tidur itu saran saya sudah sinetronnya nggak apa-apa, tetapi khusus untuk menjelang tidur kalau bisa jangan isinya sinetron, sayang. Kalau bisa isinya Quran. Makanya sering meneladani Al-Quran, insya Allah anak-anak kita kelak akan dihantarkan menjadi anak-anak yang Quran. Yuk bareng-bareng kita dengan doa Allahumma arhamna bil Quran. Yuk bareng-bareng semoga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang ahlul Quran. Kita hidupnya senang dengan Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, dan kita kelak oleh Allah dikumpulkan bersama para ahlul Quran. Al-Fatihah.
Allahumma arhamna Iya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang sebesar-besarnya. Akhirnya